Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Farah Nirmala Diajeng Sitalia, absen 15. Saya Farahia Nabila, absen 14. Ini kami akan mempresentasikan tentang modal ventura konvensional. Pengertian modal ventura. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Kenapa memiliki resiko yang sangat tinggi? Karena pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Umumnya, pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal ventura. Jangka waktu penyertaan saham modal ventura akan bersifat sementara. Konsep kelembagaan dan mekanisme modal ventura. Yang pertama, ciri-ciri utama modal ventura. Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut akan lebih lanjut dan dapat dimodifikasi menjadi semi-equity financing. Di samping itu, karakteristik lain modal ventura adalah tingginya resiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal. Yang kedua, mekanisme modal ventura. Pada prinsipnya, mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds. Proses pembiayaan pada perusahaan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Sebagaimana itu, pada hakikatnya modal ventura adalah kumpulan dana pool of funds yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Mekanisme modal ventura yang terlibat secara langsung. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Maksudnya, modal tersebut berasal dari berbagai sumber atau investor yang dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk atau disebut sebagai venture capital funds. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Maksud dari profesional itu dapat berupa sebagai lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Yang ketiga adalah perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut invest company atau perusahaan pasangan usaha. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai venture capital fund dan dalam waktu yang sama menjadi manajemen venture capital company. Tujuan modal ventura. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri. Yang keenam, pendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya ahli teknologi. Dan yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Manfaat modal ventura. Dari sisi perusahaan, pasangan usaha
Masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Antara lain adalah yang pertama adalah kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan masuknya modal ventura, maka hasil tentuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang menemukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memastikan produknya tersebut dengan berhasil. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Pada awal dilakukannya produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga adalah meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah. Di samping struktur permodalan yang kuat, alasan tersebut menyebabkan bank menjadi kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan yang baru. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang rutin untuk bentuk bunga dan cicilan pokok, yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Yang kelima adalah meningkatkan likuiditas. Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal seperti disebutkan di atas akan mengurangi beban biaya perusahaan. Di samping itu, likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman. Karakteristik modal ventura. Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, dan pembiayaan konsumen. Perbedaan karakteristik pembiayaan modal ventura inilah yang menempatkan modal ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unik. Karakteristik modal ventura tersebut antara lain adalah: yang pertama adalah pembiayaan modal ventura yang merupakan equity atau quasi-equity financing. Bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal secara langsung pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua adalah modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang atau long-term perspective. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga adalah modal ventura yang merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan, akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Yang keempat adalah pembiayaan modal ventura bersifat aktif atau active investment. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, yang meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Yang kelima adalah modal ventura bersifat sementara. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya, ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan perusahaannya dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya,
Perusahaan modal Ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya atau divestasi pada perusahaan pasangan usahanya. Yang keenam adalah keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal Ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang ketujuh adalah rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal Ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Sumber dana modal Ventura. Sumber dana modal Ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal Ventura berasal dari investor individu. Hanya saja, proses untuk menarik investor perorangan yang ingin mengikut-sertakan dananya dalam suatu usaha modal Ventura tidak semudah yang dipikirkan, kalau tidak ingin dikatakan sulit. Hal ini disebabkan bisnis modal Ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Yang kedua adalah investor institusi. Biasanya, perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam bidang teknologi. Yang ketiga adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal Ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang keempat adalah perbankan. Sumber dana modal Ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik memiliki atau melakukan jangka pendek, sementara modal Ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola hasil yang berjangka waktu pendek. Yang kelima adalah lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal Ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Jenis pembiayaan modal Ventura. Pembiayaan modal Ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk pernyataan saham. Jenis pembiayaan ini merupakan kendala dalam operasional modal Ventura dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang diberikan sektor perbankan. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal Ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah penyertaan modal secara langsung. Penyertaan modal secara langsung adalah penyertaan modal Ventura atau PMV pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha atau PPU yang bersangkutan. Yang kedua adalah semi-equity financing. Pembiayaan dalam bentuk semi-equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai oleh perusahaan modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya yang lebih fleksibel. Yang ketiga adalah pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayainya. Tahap-tahap pembiayaan modal Ventura. Yang pertama, early stage financing atau pembiayaan. Pada tahap awal ini merupakan tahap yang paling sulit karena resikonya terlalu tinggi. Tahap ini terbentuk dari 3 jenis, yaitu A. Seed financing.
Pembiayaan membiayai kegiatan perusahaan pasangan usaha yang baru melakukan penelitian dari riset untuk mengukur viability suatu gagasan. B. Startup financing untuk membiayai pekerjaan yang masih berkisar pada pengembangan produk. C. First round financing. Pada tahap ini, seluruh usaha dan kemampuan dikerahkan untuk menyukseskan peluncuran komersial prototype produk. Yang kedua ada expansion stage. Second round financing ini, gagasan telah terbukti menjadi suatu kenyataan dengan berhasilnya menciptakan suatu prototype produk disertai dengan analisis pasar. Yang ketiga, third round financing. Pada tahap pembiayaan ini, perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan operasinya dengan struktur formal. Yang keempat, bridge financing or mezzanine. Pembiayaan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar dapat lebih visible sehingga memenuhi persyaratan untuk go public dalam waktu dekat. Yang kelima, acquisition and management buyout financing merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Dan yang terakhir ada turnaround situation. Beberapa perusahaan modal ventura membiayai perusahaan yang berada dalam posisi kesulitan atau bahkan dalam kondisi bangkrut. Perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini disebut turnaround situation. Dalam kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan bantuan baik dana maupun bantuan manajemennya. Kunci keberhasilan modal ventura. Yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Sasaran utama modal ventura haruslah memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura dalam melakukan investasi akan memperoleh keuntungan yang lebih menarik. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Ketentuan investasi dan operasi perusahaan modal ventura harus fleksibel sehingga arus modal dapat lebih lancar dalam memanfaatkan setiap peluang. Yang ketiga, kualitas investasi. Akses pada peluang investasi yang berkualitas tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan modal ventura. Di samping itu, keadaan perekonomian suatu negara ikut serta menjadi faktor pendukung kegiatan modal ventura yang menciptakan peluang bagi sektor-sektor usaha dan tersedianya entrepreneur yang handal. Yang keempat, perusahaan modal ventura harus memiliki keahlian manajerial. Pembiayaan modal ventura berupa penyertaan modal saham berbeda dengan pembiayaan dalam bentuk uang atau debt financing. Dalam beberapa hal tersebut, pembiayaan modal ventura tidak diikat dengan jaminan apapun dari pasangan usaha dan tidak mendapatkan pendapatan bunga sebagai halnya dengan kredit bank. Dan yang terakhir, perusahaan modal ventura harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangan. Pembiayaan modal ventura harus dapat memanfaatkan beberapa bentuk instrumen keuangan, misalnya saham biasa, saham preferred, atau obligasi konversi dalam rangka mengoptimalkan investasinya. Divestasi modal ventura. Divestasi atau divestment merupakan tahapan akhir dari pembiayaan modal ventura di mana perusahaan modal ventura menarik kembali penyertaan sahamnya pada PPU. Pada dasarnya, kepemilikan saham perusahaan modal ventura adalah untuk dijual kembali. Dalam hal melakukan divestasi, permasalahan yang paling pokok adalah penetapan harga saham atau pricing milik perusahaan modal ventura. Penentuan harga oleh pemodal ventura biasanya sangat tergantung pada nilai perusahaan pasangan usahanya. Cara yang digunakan dalam mekanisme divestasi. Yang pertama, penawaran umum melalui pasar modal, yaitu perusahaan modal ventura harus benar-benar tahu persis kondisi harga dan posisi perusahaan pasangan usaha untuk dapat memperoleh harga terbaik apabila akan menggunakan cara tersebut. Yang kedua, menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha. Maksudnya, penjualan saham perusahaan modal ventura kepada pemegang saham pendiri perusahaan dapat dilakukan sebagai alternatif divestasi apabila ada penyesuaian harga. Perjanjian pembelian kembali atau buyback penyertaan saham perusahaan modal ventura dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara put atau hak meminta dan call
hak membeli. Yang ketiga, menjual perusahaan kepada perusahaan lain. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat memutuskan secara bersama untuk menjual keseluruhan saham perusahaan pada perusahaan lain atau kepada individu. Mekanisme divestasi juga disebut dengan private placement. Yang keempat, menjual perusahaan kepada investor baru. Perusahaan pemodal ventura dapat mencari investor baru atau pihak ketiga yang bersedia membeli penyertaan perusahaan modal ventura. Biasanya harga jual investasi akan lebih bagus apabila dapat menemukan investor baru yang bukan pesaingnya. Dan yang terakhir, melikuidasi perusahaan. Banyak sekali perusahaan modal ventura melakukan divestasi dengan cara melikuidasi perusahaan. Likuidasi perusahaan itu dapat digunakan sebagai alternatif divestasi apabila perusahaan pasangan usaha tidak dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Perbedaan modal ventura dan debt financing. Untuk tujuan modal ventura yaitu memaksimalkan capital gain, sementara debt financing tujuannya memperoleh bunga. Jangka waktu modal ventura maksimum 10 tahun, debt financing jangka pendek atau menengah. Instrumen konvensi modal ventura yaitu saham biasa, obligasi, dan warrants. Sementara debt financing, instrumen konvensinya kredit, factoring, leasing. Untuk pricing, modal ventura per net tangible asset basis, kalau debt financing interest rate. Untuk jaminannya, modal ventura tidak ada jaminan. Untuk debt financing ada jaminan. Pengendalian modal ventura minority shareholders right protection, kalau debt financing covenants. Mekanisme modal ventura dan debt financing sama-sama meningkat. Untuk divestasi modal ventura, private placement dan buyback. Untuk debt financing, pelunasan hutang. Kesimpulannya, dari karakteristik pembiayaan modal ventura, pada dasarnya keberhasilan suatu perusahaan modal ventura sangat tergantung pada keberhasilan pasangan usaha yang dibiayainya. Selanjutnya, mengingat jangka waktu penyertaan modal ventura bersifat sementara, maka perusahaan modal ventura harus mempertimbangkan agar penarikan kembali penyertaannya tersebut benar-benar dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kelembagaan modal ventura. Kelembagaan modal ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura secara murni sebagaimana dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada pada saat ini adalah tidak dipisahkannya Badan Hukum Venture Capital Fund di satu pihak dengan manajemen venture capital di pihak lainnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan pool of funds masih bersatu dengan perusahaan manajemen. Masalahnya menjadi kompleks karena pembiayaan perusahaan modal ventura umumnya berjangka panjang, sehingga turnover dana menjadi tidak liquid, yang ada gilirannya perusahaan modal ventura akan mengalami kehabisan dana karena semua modal telah ditempatkan kepada perusahaan pasangan usahanya. Hambatan-hambatan pada usaha modal ventura. Yang pertama adalah modal ventura merupakan usaha yang memiliki resiko tinggi. Yang kedua adalah modal ventura merupakan konsep pembiayaan baru sehingga fungsi dan peranannya belum banyak dipahami oleh kalangan dunia usaha permodalan maupun kalangan pengusaha. Yang ketiga adalah adanya keengganan pengusaha atas penyerahan sebagian saham pada perusahaan modal ventura. Yang keempat adalah banyaknya pengusaha atau entrepreneur yang kurang berminat atau bersedia atas keterlibatan modal ventura dalam manajemen perusahaan. Yang kelima adalah sulitnya perusahaan modal ventura menemukan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria untuk dibiayainya. Yang keenam atau yang terakhir adalah investor lebih tertarik pada pembiayaan berjangka pendek. Yang ketujuh adalah perangkat pengaturan mengenai kegiatan usaha modal ventura dirasa masih kurang memadai dan kurang mendukung.
Yang kedelapan adalah pasar modal sebagai salah satu sarana divestasi masih kurang mendukung. Yang kesembilan adalah kurang tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Dengan memperlihatkan potensi pengembangan usaha modal ventura di Indonesia, nampaknya perlu dirumuskan suatu kebijakan dalam rangka pengembangan usaha modal ventura lebih lanjut, khususnya yang menyangkut aturan mainnya yang dirasakan masih sangat kurang memadai dan tidak lagi dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional modal ventura. Di samping itu, perlu diberikan fasilitas atau intensif terutama kepada permodalan, seperti halnya di negara-negara maju dalam bentuk pajak guna merangsang pengembangan bidang usaha ini. Permasalahan kerjasama. Permasalahan kerjasama dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal atau faktor intern. Faktor intern yang sangat potensial dalam mempengaruhi keberhasilan PPU adalah masalah kemampuan pengelolaan manajemen kegiatan usaha yang dijalankan oleh direksi atau pengurus yang merupakan mitra bisnis atau PMV. Kegagalan kerjasama yang diakibatkan oleh faktor manajemen tersebut pada umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah tidak mampu memperoleh bahan baku yang relatif murah. Yang kedua adalah kurang mampu membaca laporan keuangan sehingga tidak dapat mengetahui penyebab lemahnya kemampuan keuangannya. Yang ketiga adalah lemahnya pengetahuan di bidang ketentuan perundangan, misalnya perpajakan. Yang keempat adalah percampuran keperluan pribadi dengan pengelolaan perusahaan, khususnya masalah keuangan. Yang kelima adalah sumber dan besarnya pendapatan yang terbatas. Yang keenam adalah kurangnya keterbukaan dan kejujuran mengungkapkan permasalahan perusahaan. Yang ketujuh adalah latar belakang pendirian usaha berawal dari bisnis keluarga yang tertutup bagi pihak lain. Yang kedelapan adalah perselisihan di antara pemegang saham atau non-PMV. Yang kesembilan adalah adanya keterbatasan kemampuan dalam mencari atau mengantisipasi pasar. Yang kesepuluh adalah kegiatan usaha cenderung dilakukan sendiri atau one-man show. Permasalahan kerjasama di faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor ekstern yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kerjasama pembiayaan ini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi makro, antara lain meliputi yang pertama adalah kompetisi pasar yang sangat tajam. Yang kedua adalah terjadinya resesi atau depresi ekonomi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah yang kurang kondusif terhadap usaha PPU. Yang keempat adalah dukungan lembaga regulator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.